Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi semuanya. Puji syukur atas berkat Tuhan pada pagi hari ini sehingga kita semua dapat dipertemukan di gereja ini. Mari sebentar kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas berkat pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami dapat berkumpul Bapak di tempat ini dengan selamat. Sekarang siapkan hati kami Bapa, layakan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama-Mu saja Bapa kami berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus.
Tuhan Yesus buat waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersatu kembali, dan itu semua karena anugerah-Mu. Untuk kami menikmati akan hadirat dan kuasa-Mu, untuk memuji memuliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus urapi kami. Terima kasih demi nama Tuhan Yesus kami akan doakan. Amin. Silakan duduk ya. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat pertama sampai yang ke-5. Judul perikopnya adalah hal menghakimi. Ayat yang pertama, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan sebuah perintah kepada kita, memberikan sebuah nasihat kepada kita supaya kita jangan menghakimi. Apa sih sebenarnya menghakimi? Menghakimi adalah mengambil sebuah keputusan. Keputusan, misalnya seorang hakim mengambil keputusan benar atau salah, hukuman yang diberikan kepada seorang terdakwa tentunya bukan membabi buta, tentunya berdasarkan dengan bukti yang memberatkan si terdakwa atau bukti yang meringankan si terdakwa. Ada bukti. Jadi bukan hanya sekedar menghakimi atau memutuskan sebuah keputusan, tetapi berdasarkan bukti-bukti yang begitu faktanya betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, janganlah kita menghakimi. Karena menghakimi itu kecenderungannya apa, saudara? Kecenderungan kita itu adalah apa? Bukan untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan atau kelemahan orang lain, tetapi tujuannya untuk apa? Untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan, untuk membunuh baik pribadi atau karakter. Ya, ketika ucapan itu disampaikan kepada seseorang dan kata-kata itu kata-kata yang penuh dengan penghakiman, maka orang itu akan terhakimi dan membuat orang itu mentalnya jatuh. Secara psikologis mentalnya itu menjadi lemah. Nah, kebanyakan orang, saudara kasih Tuhan, biasanya orang yang suka menghakimi adalah orang yang menempatkan posisinya, orang yang menempatkan dirinya itu paling super, orang yang paling baik, orang yang tidak banyak melakukan kesalahan, orang yang paling hebat. Banyak orang berkata bahwa kecap itu memang nomor satu, betul? Nah, saudara kasih Tuhan, tetapi di sini dikatakan janganlah kau melihat selumbar di mata saudaramu, sementara di mata kita itu ada balok yang begitu besar, yang tidak nampak. Dengan demikian, saudara, ini artinya apa? Artinya ternyata kekurangan kita, kelemahan kita, ketidaksempurnaan kita itu jauh lebih banyak daripada orang lain. Dengan demikian kita belajar untuk mengintrospeksi, jangan terlalu mudah untuk menghakimi orang lain, menjudgment orang lain. Supaya apa? Supaya kita bijak. Tapi kecenderungan kita melihat kekurangan orang lain, kelemahan orang lain itu lebih besar daripada kekurangan diri kita sendiri. Coba kalau saudara menunjuk orang lain dengan ujung jari kita menunjuk ini, artinya yang keempat jari ini menunjuk kepada kita, artinya apa, saudara? Artinya banyak kekurangan dan kelemahan yang ada di dalam diri kita. Nah, saudara kasih Tuhan, karena apa? Karena Tuhan Yesus katakan, jika engkau menghakimi orang itu, maka engkau juga akan dihakimi menurut ukuran yang kamu pakai untuk mengukurkan kepada orang lain, dan itu juga akan diukurkan kepadamu.
artinya tabur tuh ketika kamu menabur sesuatu yang buruk kepada orang lain, maka kamu akan menabur seperti apa yang kamu sangkakan kepada orang lain. Saudara yang kasih Tuhan, sebab itu saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk bijak. Mengapa kecenderungan kita itu suka menghakimi, suka menyalahkan orang lain, suka melihat keberadaan orang lain itu ya lebih rendah daripada kita? Saudara, sebab orang yang suka menghakimi itu artinya membusukkan dada. Orang yang menganggap rohaninya paling dewasa, orang yang menganggap dirinya paling dekat dengan Tuhan, itu akan kali apa saudara? Mudah untuk menghakimi. Oh, Kristennya Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Malah kadang-kadang membias. Sampai apa gunanya sekolah kita gini-gini ini, saudara? Tapi kita kan tidak tahu, saudara. Seringkali menganggap diri kita itu paling hebat. Saudara, saya berjumpa dengan banyak orang. Nah, saya belajar untuk menghargai orang lain. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, tempatkan orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Hargai orang lain. Orang Jawa katakan ngewongke wong. Ngewongke wong artinya apa? Memanusiakan manusia. Menempatkan orang lain utama. Meskipun orang lain itu salah, meskipun orang lain itu banyak kekurangannya, kita juga tempatkan untuk diri kita sendiri. Wah, aku juga bisa melakukan kesalahan seperti orang, seperti apa yang dilakukan orang itu. Saya juga bisa melakukan sesuatu yang fatal. Bisa juga, saudara. Kita manusia. Sebagaimana Petrus itu kan, waduh, karakternya kan meledak-ledak, saudara. Sekali-kali aku tidak akan menyangkal Engkau, Tuhan. Sekalipun kematian. Tapi yang terjadi, saudara, perkataan itu ternyata ditelan sendiri, dimakan sendiri. Ternyata menghadapi daya-daya saja menyangkal Tuhan Yesus. Artinya kita itu tidak kebal dengan kekurangan dan kekhilafan. Kita bisa salah, saudara. Sebab itu marilah kita bijak dalam mensikapi seperti itu, supaya kita bisa menghargai orang lain. Nah, saudara kasih Tuhan, yang pertama, saudara, dari sini kita mendapatkan sebuah pembelajaran yang pertama, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah mengapa kita tidak diperbolehkan menghakimi? Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, selumbar di mata orang lain nampak begitu besar, nampak begitu gede, sementara balok yang ada di mata kita itu tidak kelihatan. Kekurangan, kelemahan, kesalahan dari datang orang-orang lain meskipun itu kecil nampaknya begitu besar, sementara kekurangan, kesalahan kita yang begitu besar tidak kelihatan di dalam diri kita. Nah, mengapa kita tidak boleh menghakimi? Sebab, saudara Tuhan, sebab kita itu tidak mengetahui persoalan yang sesungguhnya. Betul? Kita tidak mengerti masalah yang dihadapi oleh orang lain yang sebenarnya. Saudara, tentunya kita sudah melihat sebuah video yang sangat viral. Ketika seorang anak yang sedang duduk di sekolah, masih kecil, dia selalu datang di sekolah itu terlambat. Dia selalu datang ke sekolah itu terlalu terlambat. Oleh gurunya selalu dihukum, selalu mendapat hukuman, sehingga teman-temannya itu selalu melecehkan, menghina, mentertawakan, saudara. Tapi anak itu penuh dengan kesabaran. Anak itu tetap tenang, meskipun dia selalu mendapat hukuman, dia lakukan dengan baik. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika si anak itu pulang dan gurunya itu membuntuti si anak ini, si anak ini, dan ketika sampai di rumah, ternyata apa, saudara kasih Tuhan? Ternyata si anak ini dia memiliki tanggung jawab, tugas yang begitu berat, di mana anak ini merawat neneknya yang sedang sakit, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga setiap kali mau berangkat sekolah, anak ini harus menyiapkan makan, anak ini harus merawat neneknya.
Sehingga ketika sudah selesai dia baru mandi dan dia baru berangkat ke sekolah. Tidak heran dia selalu terlambat, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Gurunya ketika melihat pemandangan seperti itu membuat hatinya apa? Orang bahasa Jawanya ini terenyuh. Sudah merasa iba, dan ternyata praduga sangkaan yang dilakukan oleh guru dan murid-murid yang lain itu sangat keliru, sangat salah. Karena apa? Karena tidak mengerti persoalan masalah yang sebenarnya, betul? Coba kalau orang itu melakukan kesalahan, kita tidak tahu kesalahan yang sebenarnya, duduk perkara yang sebenarnya, tapi kita terlalu gampang mau menghakimi, menjudgment. Sudah, mungkin ketika orang itu mengajukan berbagai macam alasan karena sudah melihat kesalahan, maka apa yang terjadi, saudara kasih? Yang dilihat dari kesalahan itu, alasannya tidak dipedulikan. Sebab itu, saudara kasih Tuhan, mari kita belajar untuk bersikap bijak. Kita belajar untuk menyelami, mengerti keberadaan orang lain, perasaan orang lain ketika melakukan kesalahan. Jangan terlalu gampang, jangan terlalu mudah untuk menjudgment, untuk menghakimi. Sebab menghakimi itu bukan hak kita, saudara kasih. Tetapi biarlah kita mau belajar untuk bisa ikut ambil bagian dalam setiap persoalan masalah yang dihadapi oleh orang itu. Mengerti, memahami, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita tidak pernah mengerti seluk-beluk yang dihadapi oleh orang lain. Sehingga ketika ada orang lain yang melakukan kesalahan, jangan terlalu gampang, jangan terlalu mudah untuk menghakimi. Mari kita bersikap dewasa, bersikap bijak. Saudara kasih Tuhan, orang yang menempatkan posisinya paling hebat, paling super, paling baik, paling, itu menunjukkan kesombongan di dalam dirinya. Sementara kita ini adalah manusia yang tidak luput dari kekurangan, dari kekeliruan. Kita bisa saja melakukan kesalahan, kita bisa saja melakukan kekeliruan, kita bisa saja melakukan keteledoran. Tetapi biarlah kita belajar untuk datang kepada Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, minta supaya Tuhan berikan roh hikmat kepada kita, supaya kita tidak gampang menghakimi orang lain, tetapi kita belajar. Sementara balok yang ada di mata kita itu begitu besar, saudara. Ya, artinya banyak kekurangan, kekeliruan. Saya selalu sadar, saudara. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kita ini terlalu canggih, terlalu pintar, terlalu pandai ketika kita menilai. Saudara, menilai. Saudara, menghakimi maksud dan tujuan itu untuk menghancurkan, untuk menjatuhkan kehidupan orang lain. Berbeda dengan menegur. Ya saudara, menghakimi dengan menegur itu berbeda. Menegur itu tentunya dengan jika menegur dengan kata-kata yang sopan, dengan kata-kata yang bijak, tujuannya untuk apa? Untuk memperbaiki kesalahan, untuk mengarahkan supaya orang itu hidup di dalam kebenaran, untuk menuntun orang itu tetap berjalan di dalam kebenaran. Itu namanya menegur. Tentunya teguran itu empat mata, betul nggak saudara? Supaya kita tidak mempermalukan. Tetapi kalau menghakimi itu tujuannya menjatuhkan dan memperlakukan orang yang melakukan kesalahan itu di depan orang banyak, di depan umum, saudara. Dan otomatis orang yang terhakimi itu merasa apa? Minder, merasa drop, merasa lemah. Sehingga ketika lemah, daya imunnya lemah dan bisa terserang penyakit kanker terhakimi. Saya yakin setiap kita pasti punya pengalaman hal seperti itu. Saudara, saya punya pengalaman, saudara. Pengalaman yang dilakukan oleh masih keluarga sendiri, masih orang dekat sendiri, saudara. Ketika saya belum bertobat, kan mungkin latar belakang orang tua, dan keluarga ini kan mengerti betul. Dia katakan, ya karena buah tidak jauh dari jatuh dari apa? Buah yang jatuh itu tidak jauh dari apa? Pohonnya. Kalau bapaknya seperti itu, pasti anaknya juga
seperti itu. Betul tidak saudara? Seringkali kita juga menghadapi hal seperti itu. Nah, ketika kita mengalami seperti itu, apa saudara? Di sini ada apa? Ada kepahitan, ada rasa sakit hati, betul tidak? Ketika kita ada kepahitan, ada rasa sakit hati, muncul apa? Muncul balas dendam, betul tidak? Kapan saya bisa membalas, betul tidak? Dan Tuhan mengajarkan kepada kita, janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi biarlah kejahatan dibalas dengan kebaikan. Ya, ketika orang itu mungkin menghakimi kita, mengintervensi kita, biarlah itu urusannya dengan Tuhan. Yang terpenting saya tidak seperti apa yang disangkakan oleh orang itu. Yang terpenting saya punya hidup benar di hadapan Tuhan, tidak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Saya hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian kita tetap ada di dalam damai sejahtera. Katakan sama-sama, damai sejahtera. Damai sejahtera. Tetap ada dalam damai sejahtera. Ketika kita dihakimi, pasti damai sejahtera kita hilang. Karena apa? Karena kita merasa apa? Dilecehkan, dihinakan, diperlakukan gak adil, dipermalukan, ditelanjangi privasi kita, betul? Tapi ketika kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mau menghakimi apapun, itu bukan urusan kita. Urusan kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak tahu persoalan atau masalah yang sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, mengapa kita tidak boleh menghakimi? Karena di dalam kita menghakimi seringkali penilaian kita tidak jujur. Penilaian kita tidak jujur. Artinya apa, saudara? Penilaian kita itu cenderung emosional, tidak proporsional, tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi, betul tidak? Dibumbu-bumbuin, saudara. Pagi-pagi saya sudah dapat WA, saudara. Saya tadi mau balas, tapi nanti mas jadi rame, saudara. Dapat WA di grup RT, saudara, perihal COVID. Nah, saudara kasih Tuhan, kita ini kan terlalu gampang copy paste, betul tidak? Lalu tidak tahu kebenarannya disebarkan. Saya dari pertama sampai sekarang belum pernah namanya share tentang COVID. Kenapa? Karena saya tidak punya kapasitas. Saya bukan seorang dokter, bukan seorang ahli medis. Lalu disodorkan data. Nah, data-data itu benar apa tidak? Nah, kalau kita men-share itu tujuannya apa? Kalau yang di-share itu masalah sakit penyakit, tujuannya untuk apa? Tujuannya apa? Untuk membuat orang lain takut. Betul enggak? Kalau sakit penyakit yang di-share itu yang dengar takut apa? Damai sejahtera. Saya jujur, tanya jujur. Karena ini masalah kejujuran. Benar enggak? Takut apa? Damai sejahtera. Halo? Takut. Nah, saudara, tadi WA-nya begini. Jangan pergi ke daerah ini, karena daerah ini sudah terpapar virus ini, sudah zona merah, hampir hitam. Nah, ini tak share ke Satgasnya Jogja. Ketua Satgasnya mati mencak-mencak, orang ini bisa masuk ke dalam penjara. Karena beritanya belum tentu benar. Tidak jujur, saudara. Itu copy paste. Dan ini seorang ibu rumah tangga, nggak pergi kemana-mana kok tahu dapat seperti itu, betul nggak? Makanya saudara, mari kita belajar proporsional, jujur. Mengapa kita tidak boleh menghakimi? Karena seringkali penilaian kita itu tidak proporsional, tidak jujur. Kecenderungan itu untuk apa? Untuk mencari kepentingan diri kita sendiri. Sehingga seringkali pakai ilmu kodok. Ilmu kodok itu ya Bu, sudah berulang kali saya sampaikan. Ke atas nyembah, samping kanan samping kiri menyingkirkan, ke bawah menginjak. Ini saudara. Sehingga ketika kita menghakimi, ya tujuannya seperti itu, supaya orang itu tidak berdaya, supaya orang itu jatuh mentalnya. Ada kalanya seseorang memiliki maksud-maksud tersembunyi ketika ia mencari kesalahan orang lain, betul tidak?
Ketika orang mencari kesalahan orang lain, apalagi kalau di dunia kerja, seperti yang saya sampaikan tadi, ilmu kodok, cari kesalahannya. Supaya apa? Dengan kesalahan orang lain itu dia naik posisi. Saudara, gampang loh saudara-saudara. Caranya seperti itu, menyingkirkan dengan cara-cara yang tidak benar. Seringkali orang cenderung menjadi subjektif dan tidak jujur ketika ia menghakimi orang lain. Subjek diri kita sendiri yang berperan aktif. Tapi sebenarnya yang dihakimi ini tidak melakukan kesalahan. Saudara, saya pernah menghadapi seperti itu, saudara. Tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada bukti-bukti yang konkret, tanpa adanya saudara konfirmasi dari orang lain, tiba-tiba saya dipanggil, tiba-tiba istri saya dipanggil, tiba-tiba mertua saya dipanggil, tiba-tiba ada banyak saksi. Masalah apa? Katanya saya meminta-minta. Saudara, waduh, meminta-minta malu, saudara. Sebagai hamba Tuhan, meminta-minta malu. Saya lebih baik datang kepada Tuhan, saudara. Sampai detik ini, saudara. Tapi ketika dituduhkan hal seperti itu, apa yang terjadi, saudara? 1 minggu kemudian orang ini berkata begini, oh ternyata bukan kamu, ternyata orang lain. Tapi hati ini sudah merasa sakit. Tidak berdasarkan bukti-bukti. Kalau saya itu nekat mata tuntut, bisa orang itu bisa masuk penjara, betul nggak? Tapi apa gunanya? Apa untungnya buat saya? Betul? Tapi biarkan Tuhan yang membalas. Biarkan Tuhan yang beracara dalam diri orang tersebut, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita mau belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita menilai sesuatu, menghakimi, wah itu sebenarnya sudah menghancurkan diri kita sendiri. Karena apa? Karena ketika kita menghakimi itu akan Tuhan juga akan menghakimi kita. Ukuran yang kita pakai untuk diukurkan kepada orang lain, itu juga akan kita pakai, saudara. Lalu saudara bilang begini, tukang jahit itu buat baju tapi tidak pernah memakai. Itu kan tukang jahit beda, saudara. Apa yang ditabur itulah yang akan dituai, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari kita belajar untuk menghargai orang lain, bersikap jujur. Kalaupun kita punya bukti, kalaupun itu sebuah realita, apa sih untungnya, apa sih manfaatnya buat kita? Apa kita akan bersuka cita di atas penderitaan orang lain? Apakah kita merasa bahagia ketika orang lain mengalami susah hatinya, mengalami terpojokkan? Apakah kita langsung bangga? Tentunya justru kita sebagai anak Tuhan menjadi sebuah keprihatinan buat kita. Bukankah Tuhan mengajarkan kepada kita, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku dalam penjara, pernahkah kita memberi makan? Pernahkah kita memberi minum? Pernahkah kita mengunjungi? Pernahkah kita melawat? Artinya apa? Artinya Tuhan menghendaki supaya kita itu peduli terhadap orang yang sedang menghadapi penderitaan. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi saudara kasih Tuhan, mengapa Tuhan tidak menghendaki kita, memperbolehkan kita untuk menghakimi? Karena kita tidak tahu persoalan masalah yang sebenarnya. Yang kedua, karena menghakimi itu seringkali penilaiannya tidak jujur, tidak disertai dengan bukti dan fakta yang sebenarnya, cenderung hanya untuk menjatuhkan, saudara. Yang ketiga, kenapa Tuhan tidak memperbolehkan kita menghakimi sebagai orang percaya kepada Tuhan? Karena apa, saudara? Karena penghakiman itu bukan milik kita. Penghakiman itu miliknya Allah. Katakan sama-sama, penghakiman itu miliknya Allah. Hanya Allah yang memiliki wewenang, hak untuk menghakimi. Coba kalau kita ini semua gampang menghakimi, ya enak, saudara. Dunia bisa kacau, betul nggak? Bisa kacau, benar nggak? Makanya Indonesia di setiap negara pasti punya peraturan. Kalau orang
yang bersalah dihadapkan di persidangan, dan tentunya bukan hanya sekedar diperhadapkan, salah, seorang maling ditangkap lalu dibawa ke pengadilan, hanya nggak ada bukti-bukti. Tentunya disertakan bukti yang otentik, bukti-bukti yang jelas, betul nggak? Oh, barangnya ini, jenisnya ini, tahun ini, bla 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 bla. Ini barang bukti, betul nggak? Ada barang buktinya. Kalau masalah berbicara hukum itu berbicara tentang bukti. Jadi harus segala sesuatu berdasarkan bukti. Sudah, bukti yang nyata. Tidak hanya sekedar wah berdasarkan ini. Nah, makanya saudara, sekarang ada undang-undang ITE juga. Buktinya di ini WhatsApp, percakapan lewat telepon yang direkam. Ini bukti semua, saudara. Bukti. Nih, berdasarkan bukti. Jadi hanya Allah yang berhak menghakimi, karena ialah Allah yang Maha Kuasa, satu-satunya hakim yang jujur, yang benar, yang adil di dalam penghakiman. Saudara, orang yang tidak bersalah tidak akan dihakimi. Orang yang benar pasti akan bersama-sama dengan Tuhan. Betul tidak? Tapi di dalam dunia ini penghakiman bisa salah, saudara. Betul? Meskipun sudah bukti-bukti ini, ternyata dengan berjalannya, saudara, kemarin saya baca sebuah artikel, saudara yang kasih Tuhan. Sebuah artikel, ada seorang pemuda dituduhkan membunuh, saudara. Lalu dihukum 80 tahun seumur hidup. Nah, sudah berjalan sekitar kurang lebih 30 tahun. Waktu itu usianya 22 tahun, saudara, saat itu. Ketika sudah berjalan 30 tahun, saudara, ternyata bukti-buktinya bukan sebagai bukan pemuda itu yang membunuh, justru malah orang lain. Tapi sudah 30 tahun di penjara, saudara. Ngeri ya? Padahal 80 tahun seumur hidup kalau begitu, saudara. Benar, 22 tambah 80 berarti kan 102 seumur hidup, saudara. Namun setelah 30 tahun, saudara, dia dibebaskan. Dia seorang artis terkenal, saudara. Saya lupa namanya. Saya baca artikel ini kok tiba-tiba ingat. Dan itu yang terjadi, saudara. Tapi dia katakan bahwa segala sesuatu Tuhan punya rencana yang terindah dalam hidupnya, saudara. Dan dia menjadi seorang artis yang hebat. Saudara yang kasih Tuhan, penghakiman itu bukan milik kita. Kita tidak berhak menghakimi, tetapi yang berhak adalah Tuhan. Jangan sampai kita begitu mudah, begitu gampang mengucapkan perkataan kita untuk menghakimi. Karena untuk menghakimi itu berarti kita menghancurkan masa depan orang lain, membunuh karakter orang lain, menghancurkan kehidupannya. Saudara, benar gak? Kalau orang dihakimi melalui perkataan kita, kadang-kala keluar kata-kata yang mungkin negatif dalam perkataan kita, betul gak? Tapi biarlah kita mau mengubah cara pandang kita, cara kita berbicara, supaya kata-kata kita itu bukan kata-kata yang penuh dengan penghakiman, tetapi kata-kata yang penuh dengan berkat, kata-kata yang mengangkat harga diri orang lain, memberi semangat, memberi spirit kepada orang lain, terus memotivasi. Saudara, itu indah ketika kita memotivasi, ketika orang itu biasa melakukan kesalahan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika seorang bapak melakukan kesalahan, saudara, melakukan kesalahan, lalu apa saudara yang kasih Tuhan? Ketika melakukan kesalahan, dia masuk ke gereja, dan mata jemaat selalu memperhatikan bapak ini karena melakukan kesalahan yang begitu fatal. Lalu bapak ini mengambil keputusan tidak mau datang ke gereja, dan akhirnya dia pergi ke nightclub. Ketika dia menjatuhkan
gelas ke lantai. Si pelayan berkata begini, tidak apa-apa Pak, itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal. Semua orang bisa melakukan kesalahan, semua orang bisa melakukan kekilafan. Saudara kasih Tuhan, akhirnya Bapak ini setiap hari perginya ke Naipah karena kesalahan dari gereja. Saudara, itu yang sering terjadi. Mari kita belajar. Ketika ada orang salah, ketika ada orang lemah, kita rangkul. Jangan mulut kita terlalu gampang menjudgment, menghakimi. Kita ini di gereja ini semua bisa melakukan kesalahan, betul enggak? Jangan terlalu gampang, sehingga ketika orang itu terhakimi, wah, harusnya gereja tempat untuk memperbaiki kehidupan. Nah, pada kenyataannya banyak hakim, banyak orang menilai akan kekurangan kesalahan. Akhirnya dia pergi ke sana, merasa nyaman. Saudara kasih Tuhan, mari kita mau belajar, saudara kasih Tuhan, belajar untuk bersikap bijak supaya kita tidak mengambil sebuah keputusan yang salah. Untuk itulah Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia untuk menyelesaikan setiap persoalan masalah ini. Karena Tuhan Yesus ketika diperhadapkan dengan seorang wanita, orang-orang Farisi dan ahli Taurat menghadapkan seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, dengan harapan Tuhan Yesus akan menghakimi orang ini. Dan maksud tujuan mereka apa? Maksud dan tujuan dari ahli Taurat dan orang Farisi itu untuk apa? Untuk menyalahkan Tuhan Yesus. Namun apa yang terjadi, saudara? Tuhan Yesus tahu jalan pikiran ahli Taurat dan orang Farisi itu. Apa kata Tuhan Yesus? Siapa di antara kalian yang tidak pernah berpikir berbuat dosa? Atau siapa di antara saudara yang tidak pernah berbuat dosa? Jika ada orang yang tidak pernah berbuat dosa, itu yang pertama kali yang melempari wanita yang berbuat zina ini. Namun terjadi, tak seorang pun yang mau menghakimi wanita ini, dan akhirnya meninggalkan mereka semua. Lalu kata Tuhan Yesus kepada wanita itu apa? Aku pun tidak akan menghakimi kamu. Betul? Aku pun tidak akan menyalahkan kamu. Tapi ada satu perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya diwongke, saudara. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, mari kita rangkul, kita peluk. Tidak apa-apa, semua orang bisa khilaf, semua orang bisa salah. Kita bangkit, kita berdiri, kita maju, kita songsong hari depan penuh dengan pengharapan bersama dengan Tuhan. Harusnya akan begitu, saudara. Diberikan support, diberikan motivasi supaya orang itu tetap teguh berdiri. Ketika orang itu jatuh, maka tangan Tuhan menopang dalam hidupnya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk menghargai orang lain. Kiranya kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak menghakimi begitu mudah, karena kita tidak tahu persoalan yang sebenarnya. Dan ketika kita menghakimi itu kadang-kala kita tidak jujur, tidak disertai dengan bukti fakta yang sebenarnya. Dan yang ketiga, kita bukan seorang hakim yang terlalu mudah untuk menghakimi orang lain, tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, supaya kita bisa memberkati satu dengan yang lain, meneguhkan, menguatkan, menghibur, memberi dorongan, motivasi supaya orang lain bisa bangkit dan semangat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita naikkan pujian. Semusim telah berlalu, namun Kau selalu meliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lain hidup, lebih luas dari sana. Oh, semusim berlalu, namun Kau selalu meliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah lalu di
setiamu dan setiamu tak pernah di hidupku lebih dari samudra kebaikanmu Bapa di hidupku dari cakrawala dan berbatas kasih-Mu. Kasih Bapa begitu luas, anugerah Tuhan begitu indah atas setiap kita, melebihi dari samudra, melebihi dari tingginya cakrawala. Itulah kasih Bapa buat kita. Maka ketika ada orang yang melakukan kesalahan, Tuhan Yesus pun mengajar supaya kita memberikan pengampunan, jangan menghakimi. Berapa kali pengampunan yang kita berikan? 70 kali 7 kali. Begitu banyak, saudara. Artinya tidak terbatas kasih Kristus. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, biarlah kita angkat mereka, kita dorong mereka, kita berikan semangat mereka. Jangan kita menghakimi mereka, jangan menjatuhkan vonis kepada mereka, tetapi justru mari kita rangkul mereka, kita beri semangat kepada mereka agar mereka tetap hidup di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala dan terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala dan terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Mari kita ke hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat pencerahan-Mu. Biar kami menjadi orang-orang yang bijak, yang tidak terlalu mudah, tidak terlalu gampang untuk menghakimi orang lain melalui perkataan kami, melalui sikap-sikap kehidupan kami, supaya kami justru menjadi berkat, menjadi motivasi, menjadi penyemangat, menjadi pendorong bagi orang-orang yang saat ini dalam keadaan jatuh. Mungkin saat ini mereka sedang membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Pakai setiap kehidupan kami, supaya kami dapat menghargai orang lain itu lebih utama daripada diri kami, menempatkan orang lain lebih berharga daripada diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terus memberkati bangsa negara kami, memberkati kota kami, memberkati seluruh jemaat-Mu yang saat ini hadir. Apapun pergumulan, persoalan, masalah yang dihadapi oleh setiap jemaat-Mu, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu bersama dengan mereka. Tuhan akan angkat hidup mereka. Tuhan akan memberkati mereka apapun yang menjadi pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah dengan kuasa darah-Mu, sembuhkan mereka, tolong mereka dan lawan mereka secara pribadi, sehingga mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita angkat tangan. Anugerah dan kasih sayang dari Tuhan Yesus terus limpah dalam sepanjang kehidupanmu. Engkau tidak akan menghadapi seorang diri dalam setiap persoalan masalahmu. Tuhan akan menjagai seluruh kehidupanmu.
Bahkan Tuhan akan memelihara sepanjang kehidupanmu. Bahkan Tuhan akan mencukupkan setiap apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupanmu. Sebab itu jangan khawatir, jangan takut. Kerjakan apa yang menjadi bagian dalam kehidupanmu. Biarlah Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Sebab itu pulanglah, terimalah berkat anugerah sukacita dan sejahtera, kasih sayang sejati, berkat yang datangnya di dalam nama Allah Bapa, di dalam cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Tuhan akan membawamu naik dan bukan turun. Tuhan akan membawamu maju dan bukan mundur. Maka segala perjalananmu akan berhasil beruntung, karena Tuhan Yesus menyertaimu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa berkat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu senantiasa dicurahkan bagi setiap jemaat-Mu. Dan ketika mereka pulang, sampai di rumah dalam keadaan selamat dan diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.